Nah, oke anak-anak, kali ini kita akan membahas tentang zat aditif dan juga zat adiktif. Nah, sebelum itu Ibu akan menjelaskan tentang apa itu zat adiktif. Karena kemarin kita sudah membahas tentang zat aditif ya. Nah, sekarang kita akan mendalami tentang zat adiktif. Nah, setelah Ibu akan menjelaskan tentang zat adiktif itu sendiri, kalian akan diberikan penugasan oleh ibu. Nanti akan kalian kerjakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Nanti ibu akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok untuk berdiskusi tentang zat adiktif. Langsung saja ibu akan menjelaskan materi tentang zat aditif dan juga zat adiktif. Nah, anak-anak, kita akan mempelajari tentang zat aditif dan zat adiktif. Nah, kemarin kita sudah mempelajari sebagian dari zat aditif dalam bahan makanan. Nah, zat aditif dalam bahan makanan itu apa saja sih? Nah, kemarin kita sudah bahas ya sedikit. Nah, kita akan bahas lagi untuk mengingatkan kalian tentang zat aditif dalam bahan makanan. Nah, selanjutnya, apa sih fungsi makanan itu sendiri? Yang pertama, yaitu untuk memperoleh energi, pertumbuhan sel baru, mengganti sel yang rusak, penunjang dan pengatur proses dalam tubuh. Nah, yang kedua, selanjutnya zat aditif. Apa sih zat aditif itu? Nah, zat aditif adalah zat yang ditambahkan dan dicampur pada waktu pengolahan makanan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Nah, fungsi zat aditif pada makanan yang pertama untuk memperbaiki tampilan, meningkatkan cita rasa, memperkaya kandungan gizi, dan juga mengawetkan. Nah, pengelompokan zat aditif berdasarkan asalnya itu ada dua, yaitu alami dan juga sintetik. Nah, zat aditif secara alami itu kita dapatkan dari tumbuh-tumbuhan, misalnya dari kunyit, daun suji, dan lain-lain yang bisa menimbulkan warna dan juga menimbulkan wangi seperti daun pandan. Nah, untuk daun suji itu menghasilkan warna merah, untuk kunyit itu menghasilkan warna kuning. Nah, untuk yang sintetik itu yang dari buatan. Nah, misalkan ada tuh pewarna makanan buatan, kalau kita nyebutnya teres ya, merah, kuning, hijau semuanya ada, dan juga pemanis buatan, penyedap rasa, micin. Nah, itu termasuk ke dalam zat aditif yang berasal dari sintetik atau buatan. Nah, pengelompokan zat aditif yang berdasarkan fungsinya digunakan untuk apa aja sih zat aditif itu kemarin? Nah, itu yang pertama pewarna, pemanis, pengawet, penyedap rasa, dan lain-lain. Kemudian yang akan kita bahas fokus hari ini yaitu zat adiktif. Apa itu zat adiktif? Zat adiktif adalah zat atau obat-obatan, bukan narkotika atau psikotropika yang jika dikonsumsi akan bekerja pada sistem saraf pusat dan mengakibatkan ketagihan atau ketergantungan. Nah, contohnya, zat adiktif itu apa aja sih? Yang pertama ada rokok, minuman keras, dan juga kafein. Biasa nih yang rokok, yang minuman keras itu termasuk zat adiktif. Kafein itu ada di mana sih? Kafein itu ada di kopi dan juga tein. Tein itu ada di teh. Nah, itu semua adalah zat adiktif. Nah, untuk kopi dan juga teh itu zat adiktif yang alami, jadi masih aman untuk dikonsumsi dalam jangka waktu tertentu dan juga kadar tertentu, jadi nggak boleh banyak-banyak konsumsinya ya. Nah, kemudian
rokok nih, yang pertama adalah yang tadi itu adalah rokok ya. Nah, zat berbahaya yang ada dalam rokok itu apa sih yang bikin rokok itu berbahaya untuk dikonsumsi oleh tubuh kita? Nah, yang pertama itu ada nikotin. Nikotin itu yang ada di daun tembakau itu berbahaya juga. Nah, yang kedua adalah karbon monoksida, yang ketiga tar tembakau, yang ketiga ada aseton, amoniak, dan juga hidrogen sulfida. Nah, semua bahan-bahan atau zat-zat tersebut sangat berbahaya apabila masuk ke dalam tubuh kita. Nah, itu semua terkandung dalam rokok. Jadi, disarankan untuk tidak merokok. Nah, perokok itu ada dua, dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah perokok aktif dan juga perokok pasif. Apa perbedaan dari keduanya? Nah, perokok aktif itu adalah orang yang menghisap rokok secara langsung. Nah, misalkan nih, ada seseorang yang merokok secara langsung. Nah, itu dia disebut dengan perokok aktif. Untuk perokok pasif, dia orang yang tidak merokok tetapi ikut menghisap asap rokok. Misalkan kita berada. Nah, selanjutnya, apa sih akibat dari merokok itu sendiri? Yang pertama yaitu peningkatan denyut jantung, yang kedua napas berbau rokok, yang ketiga mual dan muntah, yang keempat berkeringat, terus stroke, keguguran pada kehamilan, kanker paru-paru, hipertensi, dan juga bronkitis. Nah, oleh sebab itu kita tidak disarankan untuk merokok karena banyak sekali akibat dan juga bahaya dari merokok itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua tadi adalah minuman keras. Nah, apa aja sih dampak mengonsumsi minuman keras atau minuman beralkohol? Yang pertama itu kehilangan keseimbangan tubuh, pusing, ingatan menjadi tumpul, denyut jantung dan pernapasan lambat, pembengkakan pada jantung, kegagalan fungsi jantung, radang hati, kanker mulut, dan memperlambat fungsi otak. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang narkotika dulu ya. Nah, narkotika itu apa sih? Narkotika adalah zat berbahaya yang tidak boleh digunakan tanpa pengawasan dokter, berasal dari tanaman yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran. Nah, penggolongan narkotika itu ada 3. Yang pertama, golongan 1 itu yang sangat berbahaya, menyebabkan ketergantungan. Contohnya heroin, kokain, dan juga ganja. Yang kedua, yaitu golongan 2, menyebabkan ketergantungan dan pilihan terakhir dalam pengobatan. Contohnya morfin, petidin, metadon. Nah, golongan yang ketiga ini berpotensi ringan ketergantungan, misalnya kodein. Nah, untuk yang psikotropika, itu adalah zat atau obat, bukan narkotika, baik alami maupun sintetis yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan sistem saraf pusat dan menimbulkan ketergantungan. Nah, psikotropika itu juga dibagi menjadi 3 sama dengan narkotika. Yang pertama itu golongan 1, contohnya itu ekstasi, LSD, dan juga DOM. Yang golongan 2, contohnya amfetamin, metamfetamin, dan juga fenitilin. Yang golongan 3, contohnya amorbabital, buprenorfin, dan megadon. Yang golongan 4, nah ini khusus ya, psikotropika ada golongan keempatnya yaitu contohnya obat tidur dan juga obat penenang. Nah, karena sudah Ibu jelaskan materinya, untuk lebih jelasnya atau lebih menariknya, nah kalian bisa nonton video berikut ini ya, biar kalian lebih semangat lagi dan juga kalian lebih memahami materi tentang. Halo anak-anak, nah kembali lagi bersama kami di YouTube channel. Nah, kali ini kita akan membahas tentang materi kelas 8 semester 2. Apa aja sih materinya yang akan kita bahas? Nah, materi yang akan kita bahas yaitu tentang zat adiktif. Apa itu zat adiktif?
Zat adiktif adalah zat atau obat-obatan bukan narkotika atau psikotropika yang jika dikonsumsi akan bekerja pada sistem saraf pusat dan mengakibatkan ketagihan atau ketergantungan. Zat adiktif yang sering dikonsumsi oleh masyarakat yaitu kafein yang terkandung dalam kopi dan juga tein yang terkandung di dalam teh. Narkotika. Berikut ini adalah gambar dari narkotika. Nah, apa itu narkotika? Narkotika adalah zat berbahaya yang tidak boleh digunakan tanpa pengawasan dokter, berasal dari tanaman yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran. Narkotika ini digunakan untuk menghilangkan rasa nyeri dan menyebabkan ketergantungan bagi penggunanya. Narkotika dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu golongan 1, golongan 2, dan juga golongan 3. Golongan 1 narkotika contohnya yaitu heroin, kokain, dan juga ganja. Sedangkan golongan 2 narkotika yang pertama contohnya yaitu petidin, morfin, dan juga metadon. Golongan ketiga dari narkotika yaitu kodein. Golongan 3 ini berpotensi ringan ketergantungan, sedangkan golongan 1 sangat berbahaya menyebabkan ketergantungan, dan golongan 2 menyebabkan ketergantungan dan pilihan terakhir dalam pengobatan. Psikotropika. Nah, materinya sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, sekarang kegiatan kita yaitu Ibu akan memberikan kalian sebuah penugasan tetapi secara kelompok. Nah, yang pertama yang akan kita lakukan yaitu membagi kelompok. Nah, di kelas ini ada berapa siswa ya? Ada berapa? 30 siswa. Oke, 30 siswa berarti Ibu akan membagi kalian menjadi 6 kelompok ya. Berarti satu kelompok ada 5 orang siswa. Nah, untuk pembagiannya Ibu akan membagi kalian menurut absen. Jadi absen 1 sampai 5 kelompok 1, absen 6 sampai 10 kelompok 2, absen 11 sampai 15 kelompok 3, absen 16 sampai 20 kelompok 4, absen 21 sampai 25 kelompok 5, absen 26 sampai 30 kelompok terakhir atau kelompok 6. Nah, setelah kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing, maka kalian akan dibagi lagi. Nah, setelah kalian berdiskusi itu, kalian pembagian tugas. Misalkan ada yang mengerjakan poin A, poin B, poin C. Nah, nanti yang sama-sama mengerjakan poin A, maka berkelompok dengan yang mengerjakan poin A juga. Nah, poin B juga begitu, poin C juga begitu. Nah, nanti hasil diskusi kalian itu didiskusikan lagi. Ngerti? Oke. Nah, setelah didiskusikan lagi, maka didiskusikan setiap poin ya. Maka setelah itu kalian kembali ke kelompoknya yang semula. Nah, kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan juga 6. Nah, setelah kalian kembali ke kelompoknya, maka kalian akan berdiskusi lagi. Nah, kalian tadi saat bersama jadi satu anak yang mengerjakan poin A, itu kalian diskusinya apa saja, kalian didiskusikan lagi. Nah, kalian saat bersama dengan anak yang bagian poin B, kalian diskusikan lagi dengan kelompok besar kalian, yaitu kelompok pemula. Yaitu kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke, mengerti? Nah, kalau sudah mengerti, sekarang kalian bisa bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Silakan. Nah, setelah kalian berdiskusi, sekarang saatnya kalian
setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Boleh perwakilan ketua kelompok dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan juga kelompok 6. Satu-satu ya mempresentasikannya. Silakan untuk kelompok 1 terlebih dahulu untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Silakan. Oke, terima kasih untuk kelompok 1, bagus sekali. Nah, sekarang kelompok 2, nggak boleh kalah bagus ya dari kelompok 1. Silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, selanjutnya bagus sekali untuk kelompok 2. Nah, di sini ada yang mau jadi perwakilan untuk menyimpulkan apa itu zat adiktif, jenis-jenisnya, dan juga akibat atau dampak yang dapat ditimbulkan dari mengonsumsi zat adiktif itu sendiri. Ada yang mau? Silakan. Ya, oke, Fajar, boleh maju. Oke, ketua kelas kita boleh maju nih untuk menyimpulkan materi kita hari ini tentang zat adiktif. Silakan. Ya, terima kasih untuk Fajar. Kesimpulannya sangat tepat sekali tentang zat adiktif. Yaitu zat adiktif itu zat yang tidak boleh dikonsumsi secara berlebihan. Nah, zat adiktif alami itu yaitu dari kopi dan juga teh. Nah, zat adiktif itu ada yang narkotika, psikotropika, dan zat psikoaktif lainnya. Dan itu semua sangat berbahaya apabila dikonsumsi oleh tubuh kita. Nah, maka dari itu kita tidak boleh berdekat-dekatan dengan yang namanya narkotika, psikotropika, dan lain sebagainya, karena itu sangat berbahaya untuk kesehatan kita. Oke, bisa dimengerti ya. Terima kasih anak-anak. Itu adalah materi tentang zat adiktif kita hari ini. Semoga kalian bisa lebih paham ya.